Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apa sada bhikkhave kama bahu dukkha bahu payasa adinawo bhawabiyo. Wahai para biku, kesenangan indrawi memiliki sedikit kepuasan, sementara penderitaan dan keputusasaan lebih besar. Dan lebih besar lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi. Yang saya hormati barangkali para bante yang barangkali hadir pada kesempatan Zoom dan juga YouTube Dhamma Jember pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Saudara Teddy yang telah mengawali acara malam hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Teddy bahwa malam ini kita akan membahas salah satu sutta yang kita bisa membacanya di dalam Majjhima Nikaya, terutama adalah bagian Gahapatiwagga atau kelompok yang berkenaan dengan para berumah tangga. Yang mana di situ ada satu sutta bernama Potaliya Sutta. Sutta ini atau khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang berumah tangga bernama Potaliya. Yang pada waktu itu Sang Buddha sedang berada di salah satu pemukiman atau wilayah yang disebut sebagai Anguttarapa. Dan di wilayah tersebut ada salah satu kota pasar atau perdagangan yang disebut Apana. Nah, di sana Sang Buddha dengan para siswa beliau berada di kota Apana ini, yang mana suatu kali dan biasa, dimanapun Sang Buddha berada, biasanya kalau sudah berpindah patah di satu wilayah, dan sekembalinya dari pindah patah, Sang Buddha akan terkadang masuk hutan, di mana di sana beliau akan beristirahat dengan cara bermeditasi. Apakah biasanya di bawah pohon. Nah, itu yang dilakukan ketika Sang Buddha juga berada di kota Apana ini. Dan ketika beliau habis berpindah patah, nah beliau masuk ke hutan dan di sana beristirahat. Dan sebenarnya beliau sudah tahu bahwa nanti akan ada seorang rumah tangga bernama Potaliya yang akan datang ke hutan tersebut. Dan ini disampaikan di dalam kitab pengulas atau kitab Ada Kata. Maka beliau akan mengirimkan para biku yang lain atau para siswa beliau pergi terlebih dahulu dan beliau akan sendiri untuk pergi ke hutan. Dan disitulah kemudian bertemu dengan seorang rumah tangga Potaliya. Nah, diceritakan pula bahwasanya rumah tangga Potaliya ini biasa setelah di siang hari, ya beliau atau Potaliya ini, rumah tangga ini akan pergi ke tempat lain untuk seperti jalan-jalan. Jadi kalau habis makan biasanya orang itu akan suka jalan-jalan supaya lebih fresh. Nah, ini dilakukan oleh Potaliya. Jadi di siang hari, ketika Sang Buddha juga berada di hutan tersebut, ia pun juga berjalan-jalan. Sampailah dia di hutan di mana Sang Buddha berada. Nah, di sana biasa kalau orang baru bertemu akan ada tegur sapa yang baik dan sebagainya. Dan setelah tegur sapa selesai, Sang Buddha mempersilahkan Potaliya ini untuk duduk. Nah, Sang Buddha mengatakan, silakan, ada tempat duduk, silakan untuk duduk. Tetapi Potaliya ini diam saja. Bahkan muncul dalam hatinya kemarahan. Lantas Sang Buddha tanya lagi, menyapa lagi. Silakan, ada tempat duduk, silakan kalau mau duduk dipersilakan. Sampai 3 kali, nah tetapi Potaliya kemudian diam saja.
Nah, akhirnya Potalia ini mengungkapkan, oh, Sang Buddha telah mengatakan 3 kali kalimat kata-kata yang tidak sesuai, kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa kok tidak menyenangkan? Karena Sang Buddha menggunakan sapaan dengan kata Gahapati. Gahapati Wadena dengan kata-kata Gahapati. Gahapati artinya adalah perumah tangga. Lantas Sang Buddha bertanya loh, kenapa dengan kata sapaan perumah tangga kok Anda marah? Sedangkan kalau kalau saya lihat, ya tanda-tanda karakteristik dari Potalia ini adalah seorang perumah tangga. Kenapa disapa sebagai seorang perumah tangga? Dia marah. Nah, kemudian Potalia mengatakan bahwa dirinya ini telah memutuskan, telah meninggalkan semua pekerjaan dan semua urusan, sehingga disapa atau dikatakan kenali sebagai seorang Gahapati, seorang perumah tangga, itu tidak sesuai. Nah, Potalia ini berpikir bahwa dia itu seperti seorang pertapa, karena telah memutuskan segala pekerjaan dan segala urusan. Atau dalam bahasa Pali istilahnya adalah kamanta dan wohara. Kamanta adalah pekerjaan, wohara adalah urusan atau judgment, segala bentuk katakan pendapat, pikiran dan sebagainya. Nah, di sini mengacu pada urusan-urusan, mengatur tentang pekerjaan, mengatur tentang ini dan itu, menasihati tentang pekerjaan dan sebagainya. Itu adalah wohara. Nah, karena Gapati ini atau Potalia ini telah memutuskan segala pekerjaan dan urusan, maka dia berpikir kalau dia juga bukan sebagai seorang berumah tangga. Lantas Sang Buddha bertanya, yang dimaksud Anda itu telah memutus segala pekerjaan dan urusan itu yang seperti apa? Nah, Potalia menjawab bahwa saya telah memberikan semua hartaku, baik itu emas, perak, dan juga harta-harta lainnya kepada anak-anak saya. Dan juga saya sudah tidak kemudian memberikan nasihat kepada mereka dan sebagainya berkenaan dengan ya hal-hal yang tadi pembagian uang dan sebagainya. Nah, sehingga karena hal itulah maka saya telah memutus segala pekerjaan dan juga urusan. Dan istilah atau sapaan dengan sapaan Gahapati berumah tangga itu sudah tidak sesuai. Nah, ini menurut Potalia. Tetapi Sang Buddha kemudian mengatakan bahwasanya di dalam Dhamma Vinaya yang saya ajarkan memutus segala urusan itu berbeda dari apa yang Potalia Anda mengatakan demikian. Nah, itulah kemudian terjadilah sebuah percakapan yang indah, yang baik. Yang mana Potalia ini kemudian meminta Sang Buddha untuk memberitahu apa sebenarnya memutus segala urusan atau wohara bagi atau di dalam Dhamma Vinaya. Ya, karena anggapan dari Potalia bahwa yang dia lakukan itu adalah sebagai betul-betul yang namanya memutus segala pekerjaan dan urusan. Maka bukan sebagai seorang berumah tangga lagi. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan, oh berbeda. Nah, bagaimana bedanya? Nah, disinilah kemudian, Sang Buddha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memutus segala urusan yang paling dasar, ini belum seluruhnya, yang paling dasar sebagai awal, itu bukan masalah tidak mengatur pekerjaan, tidak mengatur mengenai nasihat-nasihat berkenaan dengan urusan duniawi, tidak demikian. Tapi lebih kepada bagaimana seseorang menghindari hal-hal yang buruk. Yang dalam hal ini, ya pertama yang harus dilakukan bagi seseorang yang memutus wohara, memutus urusan, adalah menghindari 8 hal. Yaitu yang pertama adalah seseorang harus menghindari pembunuhan. Ya, jadi menghindari pembunuhan sehingga dia tidak membunuh lagi. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan memutus segala urusan adalah yang pertama adalah seseorang harus menghindari pembunuhan sehingga dia tidak membunuh lagi, tidak membunuh apapun bentuk makhluk hidup. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang harus menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Atau dengan kata lain menghindari pencurian sehingga dia hidup tanpa mencuri. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah
seseorang harus menghindari kata-kata bohong. Jadi kata-katanya itu kata-kata yang penuh dengan kebenaran. Nah, dengan menghindari kata-kata bohong, maka seseorang tidak berbohong lagi. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah seseorang harus menghindari kata-kata yang sifatnya memecah belah atau disebut sebagai bisuna, yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai memfitnah. Nah, sehingga seseorang dengan menghindari kata-kata yang sifatnya memecah belah, maka dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang sifatnya memecah belah. Nah, ini adalah yang keempat. Baru dikatakan sebagai orang yang sudah berusaha untuk memotong segala urusan. Nah, yang kelima adalah seseorang harus menghindari hiddiloba, yang artinya adalah menghindari keserakahan dan juga yang membuat seseorang ingin merampas milik orang lain. Jadi gidiloba itu adalah gidi itu seperti ya sama sebenarnya istrinya greedy. Gidi itu adalah greedy serakah. Loba juga serakah, tetapi kemudian di dalam katakan penjelasan lainnya itu adalah keinginan atau keserakahan yang kemudian seseorang ingin merampas milik orang lain. Nah, menghindari itu maka orang akan hidup tanpa keserakahan. Ini adalah yang kelima. Nah, yang keenam adalah seseorang menghindari nindarosa. Nah, nindarosa di sini adalah menghindari mencela dan juga seperti kedengkian. Jadi menghindari celaan dan juga kedengkian. Itu juga harus dihindari. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, adalah seseorang harus menghindari koda upayasa. Koda adalah kemarahan, upayasa adalah jengkel. Sebenarnya ini dua hal yang sebenarnya sinonim sekali. Jadi menghindari kemarahan, kejengkelan. Dengan menghindari kemarahan dan kejengkelan, maka seseorang akan bebas dari marah dan jengkel. Nah, kemudian seseorang juga harus menghindari kesombongan. Artinya dia harus menjadi rendah hati, tidak sombong. Dengan dia menghindari kesombongan, maka dia menjadi tidak sombong atau menjadi rendah hati. Nah, 8 ini ketika dihindari, maka seseorang sudah memulai, dikatakan Sang Buddha, sudah memulai untuk memutus segala urusan atau katakan wohara. Nah, tetapi itu belum dijelaskan secara detail. Ya, ketika dijelaskan secara detail, nah dikatakan di sana bahwasanya seseorang harus berpikir, kenapa 8 hal ini harus dihindari? Kenapa pembunuhan, kemudian pencurian, berkata bohong, memfitnah, dan seterusnya, itu harus dihindari. Nah, seseorang harus berpikir bahwa 8 hal ini tidak lain adalah rintangan batin dan belenggu batin. Jadi walaupun di dalam khutbah-khutbah lain Sang Buddha biasanya menyampaikan bahwa ketika berbicara rintangan batin atau niwarana, itu adalah panca niwarana, 5 rintangan batin, atau kalau berbicara tentang belenggu Sangyojana adalah 10 jenis belenggu, akan tetapi pembunuhan itu sendiri juga bagian dari rintangan dan juga belenggu. Nah, kenapa? Kalau dalam kitab ulasan dikatakan sebagai rintangan karena memang ketika seseorang melakukan pembunuhan sebagai contoh, orang demikian batinnya akan terintangi. Ketika orang melakukan pembunuhan, batinnya akan terintangi sehingga kebijaksanaan itu tidak berkembang. Nah, kenapa dikatakan sebagai belenggu? Sangyojana. Karena ketika seseorang melakukan pembunuhan, itu sendiri yang tentunya muncul dari kotoran batin, itu juga menjadi belenggu bagi seseorang untuk terus diikat, dibelenggu di alam tumimba lahir. Makanya karena pembunuhan ini bisa menjadi perintang batin bagi seseorang untuk maju di dalam pengembangan batin, maka disebut sebagai niwarana.
Dan karena seseorang dengan membunuh itu juga menjadi belenggu bagi seseorang untuk terus diikat di belenggu di alam tumimba lahir, maka itu dikatakan sebagai belenggu. Nah, Sangyojana. Nah, sehingga pembunuhan itu adalah Sangyojana dan Niwarana, kemudian pencurian juga Sangyojana dan Niwarana, berbohong juga Sangyojana dan Niwarana, kemudian fitnah atau memecah belah juga Sangyojana dan Niwarana, keserakahan, keinginan untuk merampas, celaan, dengki, marah, jengkel, dan kesombongan itu juga bagian dari Niwarana dan juga Sangyojana. 8 hal ini ketika dilakukan itu akan menjadi perintang bagi seseorang untuk mengembangkan batinnya, dan 8 hal ini ketika dilakukan juga akan menjadi belenggu yang mengikat seseorang untuk terus di alam tumimba lahir. Tidak bisa bebas dari alam tumimba lahir, dari lingkaran sangsara. Nah, itu juga disampaikan di dalam kitab ulasan. Nah, juga kenapa ini dikatakan sebagai belenggu, sebagai rintangan? Nah, di dalam, terutama di khotbah ini sendiri, di Potakliya Sutta itu sendiri, kenapa kok dikatakan sebagai Niwarana dan juga Sangyojana? Karena ketika seseorang membunuh, sebagai contoh, ini yang pertama, ketika seseorang membunuh, orang demikian akan mencela dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau orang melakukan kejahatan, yang salah satunya dalam 8 hal ini adalah membunuh, maka sebagai dampaknya dia akan mencela dirinya. Dan tidak hanya dia mencela dirinya, bahkan para bijaksanawan setelah menyelidik perbuatan dari orang tersebut, para bijaksanawan juga akan mencela orang tersebut. Dan ini penting sekali. Mengapa? Ketika orang berbuat jahat, seperti membunuh, maka orang demikian karena dirinya dicela, diri sendiri juga mencela, para bijaksanawan juga mencela, sebagai dampaknya adalah muncul penyesalan, muncul beban. Nah, jadi kalau kalau kita bicara tentang menyesal, yang menjadi salah satu bentuk batin yang membebani, bentuk batin yang merintangi, bentuk batin yang membuat seseorang tidak maju dalam pengembangan batin, penyesalan itu muncul karena salah satunya adalah karena pelanggaran kemoralan. Yang di sini adalah karena salah satunya di sini dalam 8 hal ini itu karena pembunuhan, membunuh. Jadi ketika seseorang membunuh, dirinya sendiri akan mencela dirinya sendiri, muncul berbagai macam beban pikiran, menyesal, dan juga para bijaksanawan itu juga akan mencelanya. Dan selama seseorang itu diliputi, diikat dengan batin yang menyesal, dia tidak akan pernah bisa maju di dalam pengembangan batinnya. Nah, makanya kalau kita lihat, apalagi kalau penyesalan tersebut muncul dari seseorang yang melakukan kejahatan yang besar misalnya. Contoh kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi pada Ajata I misalnya. Nah, dia itu karena berasosiasi dengan Biku Dewadatta yang memang ingin menjadi kepala sangga, nah dia sampai tega membunuh ayahandanya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Dan sebagai dampaknya ketika dia melakukan pelanggaran sila yang begitu berat, nah ini Ajata I ini bahkan sampai tidak bisa tidur. Gara-gara setiap kali memejamkan mata, itu selalu melihat seperti gambaran alam neraka. Dan sebenarnya itu muncul karena apa? Karena ada penyesalan. Dan pasti menyesal dengan kejahatan yang dia lakukan. Nah, itulah kenapa pelanggaran sila seperti ini itu harus apa kalau di dalam Dhamma itu harus kemudian diungkapkan kepada yang bijaksanawan agar apa? Agar bisa terbebas. Agar penyesalan tidak muncul. Harus mengungkapkan kesalahannya dan bertekad bahwa di masa mendatang
tidak akan melakukan pelanggaran sila lagi, yang dalam hal ini salah satunya adalah pembunuhan. Karena sekali lagi, kalau pembunuhan itu terjadi, selama seseorang kemudian tidak mengakui kesalahan, itu akan menjadi beban. Itu akan menjadi rintangan batin. Itu akan menjadi belenggu. Dia akan menyesali perbuatan yang dilakukan. Para bijaksanawan juga akan mengkritik, mencela perbuatan yang dilakukan. Nah, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan demikian membunuh, sebagai dampaknya, sebagai akibatnya, apalagi dia tidak bisa berkembang dalam batinnya, maka setelah kematian dia terlahir di alam menderita. Nah, itulah kenapa bahwa membunuh itu juga bagian dari belenggu. Membelenggu seseorang, mengikat seseorang untuk terus mengalami kelahiran. Nah, pembunuhan ini membawa seseorang ketika kematian terjadi bisa membawa kelahiran di alam menderita. Nah, maka disebut sebagai belenggu atau sangyojana. Dan yang keempat adalah ketika seseorang membunuh, kalau tadi saya sudah menyampaikan, itu ada penyesalan karena dia melanggar aturan kemoralan, maka di khotbah ini pun juga Sang Buddha menyampaikan dengan seseorang membunuh, maka dia kotoran batinnya akan muncul. Jadi asawa wigata, ya, jadi kotoran batin asawa, kemudian kekesalan wigata, dan juga demam, demam kotoran batin itu atau parilaha itu akan muncul ketika seseorang melakukan pembunuhan. Yang salah satunya tentu karena apa tadi? Dengan dia membunuh, ketika tentunya kalau dia membunuh, jelas dia muncul karena kebencian. Nah, kebencian juga bagian dari asawa. Kemudian juga dengan dia membunuh, setelah selesai membunuh biasanya akan muncul penyesalan atau muncul kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan itu adalah juga kotoran batin. Maka membunuh itu sendiri harus sekali lagi dilihat sebagai bentuk rintangan batin dan juga bentuk belenggu. Karena dari pembunuhan banyak hal yang buruk, yang tidak baik akan diperoleh orang tersebut. Diri sendiri akan mencela, sosial atau para bijaksanawan di luar juga akan mencela. Kemudian tidak hanya dia menderita dalam kehidupan sekarang, dia pun menderita dalam kehidupan mendatang. Dan dengan seseorang membunuh, kotoran-kotoran batin juga akan muncul. Nah, ini terjadi juga dengan tidak hanya membunuh, ketika seorang mencuri, ketika seseorang berbohong, ketika seseorang memecah belah atau memfitnah, maka dirinya sendiri juga akan mencela, para bijaksanawan juga akan mencela, dan ketika kematian terjadi, mungkin dan memungkinkan untuk membawa kepada kelahiran yang menderita, dan juga segala bentuk kotoran batin, kekesalan, demam kotoran batin akan muncul bagi seseorang yang melakukan demikian. Termasuk kalau seseorang memiliki keserakahan, ingin merampas milik orang lain, dia suka mencela, dengki terhadap orang lain, dia juga suka marah-marah terhadap orang lain, dan juga ketika arogansi kesombongan muncul, ini juga akan memberikan dampak yang buruk bagi terutama adalah batin dia. Dirinya sendiri akan mencela, mengkritik, para bijaksanawan ketika melidik dan tahu juga akan mencela, dan karena pikiran yang buruknya yang bisa muncul karena hal itu, ketika kematian terjadi, kelahiran di alam menderita juga memungkinkan untuk datang kepada orang tersebut. Dan yang menjadi lebih bahaya lagi adalah kotoran batin muncul karena hal-hal demikian. Nah, itulah kenapa 8 hal ini harus dilenyapkan. Nah, bagaimana melenyapkan? Nah, dalam kitab ulasan, kalau urusannya dengan katakan perbuatan jasmani, yaitu membunuh, kemudian mencuri, itu harus dikatakan dijaga atau dilenyapkan
dengan cara memperhatikan sila, terutama berhubungan dengan jasmani. Jadi sila kaya. Jadi praktek sila berhubungan dengan jasmani. Nah, itu kalau umat Buddha tentunya ya praktek 5 sila tentunya. Kemudian kalau hubungannya dengan berbohong, kemudian memecah belah, termasuk mencela atau mengkritik, itu harus dilenyapkan dengan cara mempraktikkan kemoralan berhubungan dengan menjaga ucapan. Itu adalah kalau berhubungan dengan ucapan. Sementara ketika seseorang ingin melenyapkan seperti keserakahan, keinginan untuk merampas, dengki, marah, dan juga kesombongan, itu harus dilenyapkan dengan cara menjaga batinnya. Nah, ini adalah bagaimana seseorang mulai untuk melenyapkan urusan-urusan. Tetapi Sang Buddha mengatakan, itu saja belum cukup. Sementara kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Potalaya udah jauh sekali. Tetapi itu belum cukup untuk memutus urusan. Lantas bagaimana? Sang Buddha menjelaskan kembali, menjelaskan lebih lanjut, karena Potalaya ini juga ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana memutus urusan yang sesungguhnya? Atau Wohara Cedana, bagaimana memutus urusan yang semuanya? Nah, di situ Sang Buddha kemudian memberikan satu pernyataan. Jadi terutama untuk mereka yang mempraktikkan Dhamma lebih intensif, maka seseorang harus melihat bahaya dari kesenangan indrawi. Nah, kalau Potalaya kan masih walaupun dia sudah tidak berurusan dengan pekerjaan dan juga berkenaan dengan katakan keuangan dan sebagainya, harus memutuskan ini dan itu dan hanya hidup dengan pakaian dan makanan. Tapi apakah batinnya ini berkembang? Nah, itu belum. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya orang demikian harus melihat bahkan bahaya dari kesenangan indrawi. Yang mana dalam hal ini disampaikan yang tadi di depan juga saya kutip. Apa sada bikawi kama, bahu duko, bahu duka, bahu upayasa, adinawo bhawa biyo. Nah, seseorang harus melihat. Sang Buddha menyapa kepada para biku. Wahai para biku, kesenangan indrawi itu memiliki sedikit kepuasan atau sedikit kebahagiaan apa saja. Jadi kata apa dan asada. Asada artinya kepuasan, kebahagiaan, apa sedikit. Sama kesenangan indrawi. Hanya memiliki sedikit kepuasan, sedikit kebahagiaan. Bahu duka, bahu upayasa. Nah, artinya kesenangan indrawi ini memiliki sementara penderitaan dan keputusasaan yang muncul dari kesenangan indrawi itu bahu lebih banyak, lebih besar. Akan tetapi yang jauh lebih besar lagi, hawa bio adalah bahaya. Bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi. Nah, kalau dalam khotbah-khotbah lain, Sang Buddha memberikan katakan penjelasan mengapa kok kesenangan indrawi ini bisa memberikan bahaya yang lebih besar. Karena banyak orang yang hanya demi mengejar kesenangan indrawi akan melakukan berbagai macam tindak kejahatan. Orang bisa membunuh gara-gara karena ingin mendapatkan kesenangan indrawi. Dan kita bisa melihat sekarang dengan adanya media sosial banyak yaitu informasi berita-berita yang mengerikan yang mana hanya karena kesenangan indrawi seseorang bisa tega untuk membunuh. Belum lama ini saya sebagai contoh melihat satu video yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang hanya ingin merampas motor dan juga uang 240.000 atau berapa itu di daerah Yogyakarta, kemudian memanggil orang tersebut ke hotel dan di sana di hotel dibunuh, dicincang, dimutilasi sampai menjadi 62 atau 64 bagian. Hanya demi apa? Demi materi yang sebenarnya tidak banyak. Tapi kenapa? Ya karena apa? Kesenangan indrawi ini yang tidak terkontrol
sehingga sampai tega membunuh. Coba. Dan juga yang sekarang lagi viral misalnya di Banjarnegara, nah, saya juga di Banjarnegara, tapi ya ini sangat mengerikan. Ada berita yang viral yang mana ada seorang dukun ceritanya bisa menggandakan uang misalnya, hanya demi untuk uang, demi untuk materi, menipu. Salah pertama adalah sudah menipu orang, katanya bisa menggandakan uang dari 70 juta sampai 5M. Yang kedua, korban-korbannya ini dibunuh. Yang sekarang sudah diketemukan ada 12 orang dibunuh dan dikubur di ladangnya sendiri. Bayangkan, hanya demi kesenangan indrawi membunuh. Dan tidak seberapa, tapi membunuh. Yang mana dengan perbuatan-perbuatan demikian, hanya dengan ingin mendapatkan kesenangan indrawi dan melakukan perbuatan jahat, dia tidak hanya menderita dalam kehidupan sekarang, tapi juga menderita dalam kehidupan mendatang. Dan penderitaannya jauh lebih besar ketimbang kesenangan indrawi yang dia peroleh. Sehingga itulah kenapa adinawo bawa bio, bahwa bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi itu bisa jauh lebih besar. Orang bisa melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan tindakan asusila, bisa berbohong, menipu, memecah belah hanya demi kesenangan indrawi, dan dampaknya tidak hanya penderitaan di alam sekarang, tapi juga penderitaan di alam mendatang. Maka Sang Buddha menyampaikan idatapati pecatapati, pabakari ubaya tatapati. Di sini dia menderita, di sana dalam kehidupan mendatang dia menderita. Pembuat kejahatan menderita di kedua alam. Termasuk ini. Kalau orang tidak hati-hati dengan kesenangan indrawi, dia menderita tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi juga dalam kehidupan mendatang. Dalam kehidupan sekarang, orang yang hidup hanya untuk mengejar kesenangan indrawi, dia dikatakan sebagai tanhadaso, atau menjadi budak dari nafsunya sendiri. Sudah menderita. Dan menderita lagi karena apa? Dengan kejahatan untuk mendapatkan kesenangan indrawi, dia kemudian dilahirkan di alam yang menderita, bahkan alam neraka. Lebih menderita lagi. Maka adinawo bawa bio. Nah, disinilah kemudian Sang Buddha memberikan berbagai macam perumpamaan. Jadi ada 8 perumpamaan yang telah diberikan. Ya mungkin beberapa akan saya sampaikan di sini. Yang kesemuanya, perumpamaan-perumpamaan di sini mengacu kepada bahaya dari kesenangan indrawi. Kalau tidak hati-hati untuk diperhatikan, untuk disadari, untuk ditinggalkan bahkan. Nah, yang pertama adalah Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan seperti seekor anjing. Jadi seandainya ada seekor anjing yang berada di depan pintu penjagalan, nah, kemudian si tukang penjagal melumuri tulang yang sudah tulang tanpa daging, dilumuri dengan darah. Sudah dikasihkan ke anjing tersebut. Anjing tersebut dalam kondisi kehausan, dalam kondisi kelaparan. Melihat tulang tersebut yang dilumuri dengan darah, dikiranya itu memberikan kepuasan. Kasihkan ke anjing tersebut, kemudian apakah pertanyaannya adalah apakah anjing tersebut bisa meredakan haus dan laparnya dengan tulang yang dilumuri dengan darah? Tentu tidak bisa. Artinya, kesenangan indrawi itu seperti anjing yang tidak puas, yang tidak bisa meredakan haus dan laparnya hanya dengan mendapatkan tulang yang dilumuri darah. Nah, seperti kita yang tadi saya sampaikan, seberapapun banyaknya kesenangan indrawi yang diperoleh, kalau seseorang ingin terus mencari dan mencari, mendapatkan kesenangan indrawi, sebenarnya tidak akan pernah memberikan rasa puas. Karena seberapapun banyaknya kesenangan indrawi, seseorang akan terus merasa kurang. Maka dikatakan oleh Sang Buddha sebagai dalam khotbah lain, sebagai unoloko adito. Bahwa dunia ini, dunia manusia, dunia makhluk, itu selalu merasa kurang. Seberapapun banyaknya.
kesenangan indera yang diperoleh selalu merasa kurang. Unoloko, atito, tidak pernah merasa puas. Dan itulah seperti anjing yang haus dan lapar, kemudian mendapatkan tulang yang dilumuri darah. Tidak pernah merasa puas. Maka kesenangan indera ini pun juga sama. Tidak akan pernah memberikan rasa puas. Ini adalah perumpamaan pertama. Yang kedua adalah diumpamakan seperti seekor elang yang kemudian mendapatkan segumpal daging. Dan dia terbang. Dan ketika dia terbang, kemudian elang-elang lainnya itu mengejar dia. Kenapa? Melihat elang ini mendapatkan segumpal daging. Dikejar, di-attack, dikatakan diserang sama elang-elang lainnya. Lalu elang tersebut itu tidak melepaskan gumpalan daging yang dia bawa. Apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan kerugian, mendapatkan luka, dan bahkan bisa mendapatkan kematian. Nah, demikian pula ternyata kesenangan indrawi ini juga demikian. Artinya adalah ketika seseorang hanya mengejar berbagai macam kesenangan indrawi, kalau tidak hati-hati malahan seseorang akan mendapatkan kerugian. Ya, buktinya sekarang kan hanya karena gara-gara kesenangan indrawi. Satu contoh misalnya hanya gara-gara warisan misalnya, kan orang bisa saling membunuh. Hanya gara-gara materi seseorang bisa saling membunuh untuk mendapatkan materi tersebut. Artinya kalau seseorang kemudian hidupnya hanya mengejar kesenangan indrawi dan tidak hati-hati, maka orang demikian sebenarnya menderita sekali. Menderita karena hanya mengejar kesenangan indrawi. Dan itu adalah perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang ketiga adalah obor. Jadi artinya, kalau seseorang memiliki obor terbuat dari rumput kering, mungkin kalau Anda misalnya mau mencoba juga dipersilakan. Obor terbuat dari rumput kering. Kemudian obor tersebut ditaruh melawan arah angin. Apa yang terjadi? Api dari obor tersebut akan menimpa tubuhnya, akan membakar dirinya. Nah, seperti itu adalah ketika seseorang hidup hanya demi kesenangan indrawi, maka seseorang ini akan sebenarnya bisa terbakar oleh kesenangan indrawi itu sendiri. Artinya akan menderita. Jadi terbakar di sini adalah memberikan penderitaan untuk dirinya sendiri. Kalau hanya hidup untuk demi kesenangan indrawi. Dan juga adalah perumpamaan tentang yaitu lubang bara api. Nah, jadi lubang bara api artinya adalah ketika ada seseorang yang dia ingin hidup, tidak mau menderita, kemudian ada dua orang yang begitu kuat, membawa dia, menyeret dia, memegang bahu dia, untuk dimasukkan ke sebuah lubang, yang di dalamnya itu berisikan bara api setinggi manusia. Apa yang terjadi? Adalah orang tersebut pasti meronta. Meronta karena kalau dia itu sampai masuk ke lubang bara api, pasti akan mendapatkan, ya katakan, penderitaan. Nah, sebenarnya demikian pula, lubang bara api itu seperti kesenangan indrawi. Yang artinya kelihatannya menyenangkan. Kelihatannya itu membuat orang terlena. Tapi itu sebenarnya bisa memberikan penderitaan. Jadi hidup hanya demi kesenangan indrawi bisa memberikan penderitaan. Nah, ada 4 lainnya yang kemudian ada perumpamaan seperti seseorang yang naik pohon yang penuh dengan buah, kemudian orang lain menebang dari bawah. Kemudian seperti seseorang yang meminjam benda, meminjam uang untuk dibelikan perhiasan, tapi kemudian perhiasan tersebut yang sedang dikenakan diambil sama yaitu orang lain, sama pemiliknya. Itu juga bagaimana kesenangan indrawi juga memberikan dampak yang katakan tidak baik. Kemudian juga seperti orang yang bermimpi. Jadi mimpi melihat seperti taman indah, melihat sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika bangun ternyata hanya mimpi. Artinya kesenangan indrawi itu ya sifatnya sebenarnya sementara. Seperti menyenangkan, seperti membuat orang terlena. Tetapi itu sifatnya sementara saja. Jadi seperti ilusi, seperti fata morgana, seperti bahkan kalau kita mengatakan pelangi, kelihatannya indah dari jauh. Tapi semakin dikejar, tidak ada apa-apa. Nah, seperti itu adalah
kesenangan indrawi. Nah, yang menjadi penting adalah di sini Sang Buddha menyampaikan, setelah melihat bahaya dari kesenangan indrawi, seseorang hendaknya jangan mengembangkan keseimbangan batin berkenaan dengan apa yang sifatnya beragam. Tetapi seseorang mengembangkan batin berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya adalah pemusatan. Maksudnya adalah keseimbangan batin yang berkenaan dengan yang sifatnya beragam adalah berkenaan dengan yaitu kesenangan indrawi. Itu tidak cukup. Bahkan itu tidak penting. Melihat bahaya dari kesenangan indrawi, seseorang harus mengembangkan batin, memusatkan batin, mengembangkan batin dalam keseimbangan yang sifatnya adalah terpusat. Ini adalah pencapaian jhana. Kenapa ini penting sekali? Karena begini, untuk mencapai jhana, sebuah kondisi batin yang sangat agung, yang sangat luhur, seseorang harus melenyapkan 5 rintangan batin. Dan lebih dari itu adalah seseorang harus meninggalkan segala bentuk kemelekatan berkenaan dengan kesenangan indrawi. Selama seseorang itu masih terlena, terbuai, melekat dengan kesenangan indrawi, maka pencapaian jhana itu masih mustahil untuk dapat diperoleh. Maka kesenangan indrawi ini harus betul-betul tidak dilekati. Jadi dalam khotbah ini pun juga kemelekatan terhadap berbagai macam benda materi sudah lenyap. Dan disitulah sebenarnya pencapaian jhana itu dapat diperoleh. Maka bahkan di awal sekali dalam jhana pertama sebagai contoh, definisi dari dalam jhana pertama adalah vivicewa kamehi vivica aku salehi damehi. Sawi takang sawi carang piti sukang vivek kajang piti sukang patamang janang upasampaja viharati. Nah, seseorang untuk dapat mencapai jhana adalah dia harus betul-betul bebas dari segala bentuk pikiran yang sifatnya kesenangan indrawi. Vivi cewa kamehi. Dan dia pun juga harus betul-betul bebas dari segala bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Aku salahi damehi. Vivi ca aku salahi damehi. Dan baru kemudian piti suka, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka, yang muncul karena kelengangan atau keterbebasan dari sebab berbagai bentuk kesenangan indrawi, kemelekatan terhadap hal-hal duniawi itu akan muncul. Yang tentu di sana karena padama jhana, jhana pertama akan masih ada vitaka dan vicara. Jadi pikiran yang muncul pun juga pikiran yang berkenaan dengan ketidakkemelekatan berhubungan dengan kesenangan indrawi. Baru kemudian mencapai padama jhana atau jhana pertama. Yang kemudian ketika dikembangkan, maka betul-betul batin yaitu akan menjadi fleksibel, menjadi lentur, menjadi kuat hingga mencapai jhana keempat. Nah, ini yang dimaksud dengan memutus urusan, memutus wohara. Tetapi ini pun juga belum cukup. Belum cukup. Jadi yang betul-betul memutus segala bentuk urusan ini masih harus dilanjutkan. Bagaimana melanjutkan? Nah, ini sesuatu yang sangat luhur yang dicapai oleh mereka para siswa Sang Buddha yang unggul adalah dengan seseorang ini batinnya menjadi lentur yang sebenarnya ada pencapaian jhana keempat, kemudian dikatakan dipraktikkan, dibuat terampil menjadi mastery dalam jhana keempat, kemudian diarahkan untuk mencapai berbagai macam abhinya atau pengetahuan tinggi. Diarahkan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, tapi bahkan sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai berkalpa-kalpa kehidupan yang lampau. Dia mengingat. Jadi bukan membayangkan, mengingat. Jadi seperti kalau Sang Buddha menyampaikan, seseorang seperti ingat. Kalau tadi pagi kita kan mudah sekali ingat, oh tadi pagi saya itu mandi, saya makan, saya minum, tadi pagi saya bertemu dengan orang lain, kita ingat dengan sangat jelas. Nah,
Orang yang memiliki ini, yang disebut sebagai pubeni wa sanusatinyana, pengetahuan untuk mengingat kehidupan yang lampau, itu juga demikian. Ingatannya itu sampai ribuan, ratusan ribu kehidupan-kehidupan yang lampau. Itu adalah yang pertama. Kemudian juga dia memiliki katakan yang disebut dibacaku atau pengetahuan mata dewa, yang mana dengan pengetahuan demikian seseorang akan melihat bagaimana makhluk-makhluk lahir mati ternyata sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Mereka yang suka membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan, termasuk mereka yang suka mencela para para katakan suciwan dan sebagainya. Dengan perbuatan-perbuatan saat mereka, oh ternyata mereka setelah kematian terjadi terlahir di alam menderita. Tapi mereka yang suka menghindari hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, kejahatan, mereka akan setelah kematian terjadi terlahir di alam yang bahagia. Nah, itu adalah kekuatan dari dibacaku. Jadi dibacakunya atau mata dewa ini mampu membuat seseorang untuk mampu melihat bahwa masing-masing orang ini lahir mati sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kemudian ada pencapaian-pencapaian lain seperti seseorang dengan kekuatan yaitu jana keempat yang dibuat mastery, dia akan mampu melihat bagaimana ya, mendengar suara baik yang dekat maupun yang jauh. Jadi dia bisa mendengarkan suara-suara yang dekat, tentu mudah sekali, tapi juga suara-suara yang jauh bisa dia ingat. Nah, itu adalah yang ketiga. Kemudian juga dia mampu melihat berbagai macam bentuk pikiran orang lain. Oh, ini orang ini masih punya kotoran batin, masih punya keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Orang ini sudah bebas dari kebencian, keserakahan, ketidaktahuan. Itu juga pencapaian yang juga diperoleh dari orang yang mengembangkan dengan cara meninggalkan kemelekatan kesenangan terhadap kesenangan indrawi, yaitu kenikmatan indrawi, dengan mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari kesenangan indrawi, yaitu jana. Dan juga orang demikian akan mengembangkan, yaitu yang disebut idivida, atau artinya berbagai macam kekuatan-kekuatan yang kalau orang mengatakan kesaktian, gaib, nah, bisa membuat dirinya dari satu menjadi banyak, dari banyak menjadi satu, membuat dirinya bisa terbang, bisa amblas bumi dan sebagainya. Itu dalam khutbah-khutbah Sang Buddha juga disampaikan di banyak khutbah. Dan yang paling penting dari semua itu adalah dengan seseorang dari tingkat awal menghindari pemburuan dan sebagainya, kemudian meninggalkan segala bentuk kesenangan indrawi, tidak melekati lagi berbagai macam kenikmatan indrawi, sehingga orang demikian memasuki jana 1, 2, 3, dan keempat, orang demikian menggunakan batin yang sudah begitu matang, begitu lentur, dan begitu baik untuk pelenyapan kotoran batin. Disebut asawa kaya, hancurnya segala kotoran batin. Dan ketika itu terjadi, itulah yang disebut sebagai betul-betul seseorang telah memutus, telah memotong segala bentuk urusan. Jadi urusan di sini tidak hanya sekedar urusan materi, tetapi lebih dari itu adalah urusan batin, urusan kotoran batin. Itu yang harus dipotong. Nah, kalau orang demikian, melakukan demikian, nah itulah yang sebenarnya yang jelas sangat patut, sangat layak untuk dikatakan sebagai seorang petapa. Dan sementara Potalia yang dengan tanda-tandanya masih mengenakan pakaian, masih menekan sebagai rumah tangga, walaupun sudah meninggalkan segala pekerjaan dan urusan pekerjaan, tetapi dia masih dikatakan sebagai gahapati atau sebagai seorang rumah tangga. Tapi orang yang betul-betul memutus urusan adalah seseorang yang telah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang buruk, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya, dan dia juga telah meninggalkan segala bentuk kemelekatan terhadap kesenangan indrawi, sehingga membawa batinnya untuk mencapai pencapaian jana, yang kemudian diarahkan untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tinggi, berakhir pada asawa kaya nyana, atau pengetahuan tentang hancurnya segala bentuk kotoran batin. Dan itulah yang disebut sebagai bohara parijeda. Hancurnya, potongnya, terputusnya segala bentuk urusan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Semoga kita semua suatu saat bisa memotong segala bentuk urusan yang sebenarnya, yang sejatinya, yaitu memotong segala bentuk urusan berkenaan dengan kotoran batin, sehingga niwarana, rintangan, dan juga sangyojana belenggu dapat dihancurkan, dan seseorang bisa terbebas dari segala bentuk ikatan tumimba lahir. Demikian, semoga kita semua berbahagia. Sampai sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.